Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang. Masih berewang cek pilih kembali di menit ke-6 lepas dari jam 11 siang Sobat Budaya di mana berada ya. Kita masih di program biasa di Sriwijaya Siang. Di jam 11 siangnya kita bakal hadir ke program Lokak Kita edisi UMKM, di mana kita bakal mengundang penggiat UMKM untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir membersamai kita pada siang hari ini, maksud kami sudah ada ini owner dari Tahu Bakso Endut. Nah, ini sudah hadir membersamai kita. Ada Karisatu Tarfi atau akrab disapa Via. Kita sapa dulu. Halo. Halo, dulur-dulurku. Halo, selamat pagi Via. Selamat siang ya. Ya, selamat siang. Oke, coba tes lagi Via. Halo. Sepertinya kurang ya? kurang masuk ya. Oke, baik. Iya, Sobat Budaya, di mana berada kita masih bersama dengan owner dari Tahu Bakso Endut ya. Oke, sudah Karisatu dengan Karisatu Tarfi atau akrab disapa Kasih Via, Ratut ya. itu. Oh, Kasih Ratut. Emang agak susah namanya. Iya, Kasih Ratut Tarfi. Iya, Kasih Ratut Tarfi. Oke, apa kabar Via panggilannya ya? Iya, Via, alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi kita panggilnya siapa nih? Via aja deh biar Via. gampang. Cek Via kayaknya. Iya, boleh Cek Via. Oke, Via ini sudah menjadi penggiat UMKM di produk tahu bakso endut iya. ini. Kalau Kak Pilih boleh tahu sudah berapa lama Via? Mungkin kurang lebih baru 1 tahunan ya. Aku bilang kayaknya tahu bakso endut aja karena kan emang tahunya gendut-gendut. Maka dari itu namanya jadi tahu bakso endut. Tahu bakso Endut ya. endut, iya ada S-nya ya. Iya, ada S-nya. Oke, baik. Biar ada ciri khas ya. Betul. Oke, jadi terfikirlah untuk membuat usaha tahu bakso endut ini sendiri. Berawal dari bos tempat kerja yang beli Order tahu ya, dokter tahu. aku, dokter di klinik aku dia order
Sekarang terwujud. Alhamdulillah. Memang kalau Kak Pili boleh tahu, Via memang basicnya suka masak ya? Suka masak kebetulan sebelum aku kerja juga di Bening Sekeliling kan aku domisilinya di Batu Raja, Kak. Oke. Ya, aku aslinya orang Batu Raja. Kingston. Aku SMA, waktu kuliah juga aku sempat jual bakso bakar di kampus gitu. Emang orangnya suka jualan-jualan dan suka masak juga. Iya betul. Oke, berarti berawal memang dari kecil gitu ya, memang udah hobi berbisnis gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga diterapkan walaupun udah kerja juga Tetap jualan. tetap side jobnya ada juga. Iya betul. Ini calon-calon orang sukses Amin, nih. amin. Berarti di kampung dikelola juga Iya dikelola juga sama orang tua. Iya. Itu ada tahunya juga? Iya ada, tapi dia tahu bakar. Oh, tahu bakar. Tahu bakar, iya. Kalau aku kan tahunya digoreng. Oh, tahu goreng. Iya digoreng, atau kalau orang nggak mau digorengin biasanya mesennya yang kukus kan, biar bisa goreng sendiri di rumah. Kalau yang di Batu Raja itu karena memang menunya untuk diangkringan, jadi dia tahunya tahu bakar. Di Batu Raja banyak yang jual kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang berjalan ya. Iya, alhamdulillah. Bagaimana orderan aman? Aman. Karena kalau misalnya untuk yang di Palembang sendiri untuk usaha aku kan aku emang untuk sistem ordernya kan PO kan. PO. Jadi emang fresh gak, gitu ya. Iya, jadi emang nggak ada setiap hari. Jadi aku sistemnya waktu aku libur kerja baru aku buka PO. Jadi buat siapapun yang mau order bisa langsung di order baru aku buatin. Jadi emang nggak nge-ready stockin gitu. Baik. Jadi untuk sekarang Via masih mengelola usaha ini sendiri atau ada partner kah? Iya, ada partner sama teman laki aku yang tadi. Oke. Laki-laki aku yang tadi, iya. Pacarnya tadi ya. Iya. Oke, baik. Dan bagaimana dia juga mendukung nih usaha Iya, Via? mendukung karena kebetulan juga kalau lagi open order kayak gini selalu dia yang nemenin. Alhamdulillahnya. Oke, dan sekarang aman orderan ya? Aman. Puasa kemarin gimana Via? Wah, kalau puasa kemarin Terasa iwaknya? terasa nih ya. Bagaimana? Ada sesuatu yang bisa diceritain? Kalau untuk bulan puasa kemarin karena memang keterbatasan waktu, jadi kita open ordernya memang terbatas banget sih, Kak. Sebenarnya kalau misalnya mau diterima-terimain semua mungkin bakal membludak banget orderan. Benar. Tapi emang aku ngerasa kalau aku semampunya cuma segitu, jadi aku open ordernya nggak terlalu banyak. Iya. Kurang lebih 1.500-an tahu cuman. Oke. Ya kalau misalnya aku mau bisa dari itu. Iya bisa dari itu, dan aku ada waktu pasti bisa lebih dari itu, tapi ya karena emang basicnya aku kerja kan. Iya bener. Jadi aku nerimanya cuma semampu aku aja. Betul, karena ini memang bukan pekerjaan utama Iya, gitu bukan ya. pekerjaan utama. Side job yang tapi bisa menguntungkan juga loh Iya, sebenarnya. alhamdulillah. Atau mungkin bisa melebihin kali ya. Kalau misalkan lagi up sekali kan. Iya betul. Jadi untuk saat ini marketingnya di online dulu. Di online kebetulan. Sebenarnya tahu aku bisa dikenal banyak orang tuh karena Tante Nopi. Oh. Iya, Tante Novi Atazian. Kebetulan aku kenal deket sama beliau. Oke. Aku pun gak endorse sama sekali sama beliau. Beliau emang bener-bener support aku juga. Review jujur iya, dia ya. nge-review jujur. Dia bahkan beli. Bahkan aku kalau misalnya mau kirimin gratis pun dia nggak mau. Nggak tahu dari mana dia tiba-tiba dapat nomor rekening aku. Dia transfer sendiri. Minta kirimin. Iya, minta kirim. Dia langsung TF. Terus pokoknya tante mau order segini. Terus dengan baik hatinya dia review di story-nya. Bahkan kalau misalnya kita tahu Tante Novi itu berapa sih kalau mau endorse beliau Iya kan. dong, tahu. Tapi beliau dengan baik hatinya mau dengan sukarela nge-review tahu aku. Bener. Sampai akhirnya sampai detik ini banyak yang tahu aku juga gara-gara beliau. Langsung ter-up ya. Iya. Oke, siapa sih yang nggak tahu keluarga Atazen di Iya, Palembang betul. ya? Udah se-famous itu. Iya, udah se-famous itu. Dan alhamdulillah melalui jalur Tante Novi juga. Tante Novi dan Tante Ica. Tante Ica ada satu kali juga. Jadi terbuka gitu jalannya. Terbuka. Oke, Alhamdulillah. baik. Nah, ini kan tahu bakso nih. Berarti ini gabungan antara tahu dan bakso. Betul. Nah, jadi untuk baksonya sendiri
Via bikin sendiri juga? Enggak, kalau tahunya kita beli di pasar yang Iya, memang tahunya tahu beli. kopong kan. Kalau baksonya? Nah, kalau baksonya kita emang adon sendiri, Adon ngadon sendiri. sendiri. Tapi ngadonnya tetap di pasar, bukan aku yang adon sendiri. Oh, nyiapin bahan aja ya? Nyiapin bahan aja, kita giling di pasar. Gitu sih, Kak. Oke, wah ya luar biasa loh, ini bisa jadi ide yang bisa dibilang menjanjikan juga nih. Apalagi tahu itu kan makanan sehari-hari ya, nggak ada ibaratnya orang yang cepat bosan makan tahu. Pasti semua orang tuh pengen setiap hari makan tahu. Dan ini juga bisa jadi, relate sama topik kita hari ini ya. Iya. Pilih makanan yang mengenyangkan. Iya. Apalagi ini pas nggak pilih tahu, bakso endut, pasti gede nih. Udah terbayangkan ya. Iya. Udah terbayangkan pasti Iya. gede. Makan 1-2 mungkin udah kenyang. Udah kenyang. Oke. Ini ada kombinasinya juga kah? Ada sambelnya atau ada saus Iya, segala betul. macam? Mungkin kalau misalnya orang lihat tahu aku mungkin kayak B aja deh, karena kan emang dari visualnya mungkin nggak tertarik ya. Aduh, maaf banget aku nggak bisa bawa hari ini. Nggak apa-apa. Jadi tahu aku tuh yang bener-bener tahu polos aja, Kak. Tapi yang buat spesialnya dan buat enaknya itu ada di kecapnya. Oh, kecap. Iya, Oke. karena kalau misalnya tahu ya udah sih, tahu bakso semua orang juga bisa bikin. Tapi yang nggak semua orang bisa bikin itu di kecapnya, karena emang kecap aku ini bener-bener spesial banget dan beda dari yang lain. Kenapa? Mungkin karena ada bumbu-bumbu rahasianya ya. Iya, karena emang aku bisa jamin sih, Kak, beda. Itu berarti yang membedakan Iya, kecapnya yang tahu-tahu di beda. luar sana Iya. dengan tahu bakso endut ini. Iya, betul. Kalau kecap-kecap orang kan pada umumnya mungkin kayak ya udah kecap, rasa kecap gitu, tapi di kecap aku itu beda banget. Ih, penasaran loh. Iya, Jadi nanti kayaknya kalau aku lagi ada stok aku kirimin ke sini ya. Oke. Sorry banget pokoknya hari ini nggak bisa bawain. ditunggu ya. Iya, boleh. Oke. Jadi ini sekarang cuman bisa mengilustrasikan Iya, aja cuma ya? bisa mengilustrasiin aja. Tapi udah terbayang kok dengan Iya. tahu bakso endut, kan juga ada foto-fotonya. Betul. Dan itu kemasannya juga kayaknya menarik sekali dan memang menggugah selera. Ini bukan hanya bisa dijadikan lauk makan, tapi cemilan yang mengenyangkan juga memang betul betul. sekali relate dengan topik kita pada siang hari ini ya. Iya. Oke, dan alhasil dalam kurun waktu 1 tahun itu Via udah mencapai orderan berapa banyak nih yang paling banyak ya. banyak Via tempuh gitu? Paling banyak itu aku pernah dapat orderan sampai 2000 tahu. Itu yang paling banyak sih, Kak. 2000 tahu? Iya, 2000 tahu. Itu dikerjain sendiri atau ada Enggak, yang bantu? itu sama yang pacar aku tadi. Oke. Terus ada lagi teman Kompak satu sekali lagi. ya. Iya. Itu sehari-harian, Kak, dari jam 3 subuh startnya sampai sore. Oke. Ya, itu sih yang paling banyak sejauh ini ya. Jadi ngegawe ke tahu be gawe Iya, kamu nggak ya. ketahu be kalau libur pokoknya. Tapi nggak apa-apa lah, selagi cuan Iya, ya, selagi cuan cuan. kenapa enggak? Oke, apalagi kalau misalkan itu tuh terkadang ya, Pia memang passionnya hobi masak ya, Iya, emang suka masak, suka masak. suka banget. Karena kalau misalkan udah passion, udah hobi itu nggak kerasa nih kayak kerja gitu kan. Betul. Jadi kayak main gitu, tapi menghasilkan gitu mainnya. Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, jadi untuk saat ini kalau Kak Pilih boleh tahu yang Via jual itu dimulai dari harga berapa? Untuk tahunya sendiri kita mulai dari 10.000. Itu yang cup 10.000. kecil, isinya 4 tahu. 4 tahu. Ya. Terus ada yang isi 22 tahu itu di harga 50.000. Sama yang terakhir kita ada isi 45 di harga 100.000. Oke, berarti ada per paket-paket Iya, juga ada ya. per paket-paketnya. Nah, kalau Kak Pilih boleh tahu lagi nih, banyak keponya nih ya. Pia gimana nih Via melihat UMKM yang Pia jalanin saat ini, kira-kira ada goal sendiri kah yang nanti akan ditempuh, atau mungkin punya angan-angan untuk buka toko sendiri nanti? Oh iya, tentu. Atau gimana? Iya, pasti. Siapa sih yang nggak pengen punya usaha? Aku malah udah kepikiran kayaknya kalau misalnya aku buka rumah makan tahu, khusus tahu tapi. Kayaknya itu yang bakal jadi goals aku ke depan sih, Kak. Tapi emang ngelihat kondisi sekarang yang emang lagi kerja dan itu baru ancang-ancang aja, mungkin Oke. di beberapa tahun ke depan doain ya. Amin. Pokoknya kalau konsisten, kalau tekun, ulet, semuanya dikerjain Iya. dengan baik, tidak ada yang tidak mungkin Iya, ya. betul. Pasti semuanya akan terrealisasikan. Dan juga kebetulan Kak Pilih kan juga salah satu orang yang paling senang makan tahu. Oh, gitu. Jadi tahu itu mau diolah apapun, pasti mau gitu. Oh, gitu. Mau dibikin ini, dibikin itu, bikin Iya. Percaya nggak di rumah itu setiap hari ada sambal tahu? Oh gitu, suka banget. Berarti emang harus wajib banget cobain tahu aku Bener. sih. Nanti aku tunggu review kakak ya. Apa yang aku bilang nih beneran enak atau enggak nih? Pasti enak dong. Bener loh. Jadi di rumah itu setiap
setiap hari harus pasti ada tahu, ya, tahu entah itu goreng, tahu digoreng, sambal. entah disambal, entah itu kayak dimasukin dalam kuah apa Oh gitu. gitu. Heeh. Ya memang udah sesuka itu dari kecil gitu kan. Jadi lauk apapun kalau ada tahu juga ya pasti di apa namanya diambil gitu tahunya walaupun Iya. ada banyak pilihan lain juga ya. Oke baik. Via ini makin seru ya obrolan kita siang ini ya. Oke kita break dulu, kita dengarkan Iya, satu lagu boleh. dari Rahmat Saleh. Kita ke Lahat dulu ya dengan Payung Bidang Lahat. Setelah itu kita bakal kembali lagi tetap di RRI Perempat Palembang di edisi Loka. Kita masih bersama Via, owner dari Tahu Bakso Endut. Kota Lahat megalit 1000, lah terkenal san di zaman dulu. Kalau sanana banyak tahu, palami dan kegumai ulu. Pakar alam punya gunung Dempo, Kota Lahat bukit Serelo. Payu jago budayo kita, siko sakit samo diraso katonyo. Payu bidang di tanah, seganti setungguan. Adu aye lematang, taman ribang kemambang. Alamnya alap nian, cukupnya bertebaran. Aja ilaran nayan, kita ribangan. Tanjung Alam pagar jati, aye lingsing aye kami. Kota Lahat punya histori, legenda serunting sakti. Mun nak masuk ke dusun Nantal, pakai songket baju kurung. Mun nak ilok mumpung di tunggal, becehai lambat di urung ci endung. Payu bidang di tanah, seganti setungguan. Adu aye lematang, taman ribang kemambang. Jauh mata memandang, hutan luas tu bentang. Sangat kami banggakan
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, 25 menit lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budayo di Mana Bebrado ya. Kita masih di program Loka Kita edisi obrolan UMKM pada kesempatan siang ini di Studio Siang. Dan juga kita masih bersama dengan Kasih Ratu Tarfi atau Via. Ini owner dari Tahu Bakso Enduts. Kita sapa kembali. Gimana Via? Halo dulur-dulurku. Masih aman ya? Masih. Oke. Kita masih membahas juga tentang pilih cemilan yang mengenyangkan. Ya. Nah, jadi selain nasi memang tahu ini bisa menjadi alternatif untuk makanan. Ini bisa dikategorikan cemilan tapi yang mengenyangkan juga Iya ya. betul. Jadi selain pempek ya. Iya selain pempek. Nah, tapi kan kalau pempek kan memang ciri khas dari Palembang. Dari Palembang. Nah, jadi tahu ini memang bisa dibilang universal ya. Jadi segala masyarakat, segala uang Indonesia senang makan tahu. Iya. Makanan tradisional kan? Iya betul. Oke, dan juga bisa menjadi ciri khas dari Tahu Bakso Enduts ini sendiri. Nah, oke, Via kalau boleh Kak pilih tahu, Via sejauh ini pernah mengikuti festival food juga kah? Oh, kalau untuk festival food belum pernah sih Kak. Belum pernah. Iya, belum pernah karena memang belum ada waktu yang tepat sih. Tapi nanti mau nyoba juga? Mau dong, mau banget. Nunggu ada waktu yang tepat ya mungkin. Bener, itu juga menjadi itu loh, menjadi kayak strategi marketing juga. Iya, betul. Biar makin dikenal kan. Nah, karena kan yang ikut festival food itu biasanya kan makanan-makanan yang sering seliweran di sosial media Iya, kan? betul. Oke. Ini juga udah iklan juga kah di sosmed? Di sosmed paling di Instagram itulah. Oke, di Instagram juga. Iya di Instagram. Bagaimana responnya Via? Baik, Ada? bagus. Ada yang order juga? Ada, karena emang kebanyakan yang order itu dari Instagram semua. Oke, Instagram semua. Iya, dari Instagram kita alihin ke WA baru. Oke. Nah, kalau menurut Via sendiri segmentasi kali ya ataupun yang order ini kira-kira rentan usia berapa Via? Atau mungkin ada kategori tertentu ibu-ibu, anak-anak Gen Z atau siapa nih? Karena memang basicnya aku bisa dikenal itu karena Tante Novi tadi Kak. Itu kebanyakan yang ibu-ibu sih. Tapi ada juga yang remaja-remajanya gitu. Tapi kebanyakan memang dari ibu-ibu yang order. Yang order. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, yang penting cuan. Yang penting cuan. Jadi siapapun konsumennya, selagi dia beli ya diterima gitu kan. Diterima. Oke. Tapi ini sebenarnya yang hobi makan makanan kayak gini nih, Gen Z juga oke sebenarnya. Iya, Gen Z banget. Gen Z juga ada yang order Ada juga? banyak. Emang dari semua kalangan usia sih Kak. Yang order tahu aku. Oke. Berarti untuk saat ini juga bukan dibilang kerjasama ya. Bukan. Tante Novi juga salah satu yang menyebarluaskan juga ya, yang menyebarluaskan. yang ikut mempublish Tahu Bakso Enduts ini sendiri. Via ada collab sama influencer lain kira-kira? Ada Kak. Jadi selain Tante Nopi, aku juga pernah di review sama Tante Ica Atazen. Terus sama Kak Puput Sumarni, Kak Rere, Regita. Terus kuliner Palembang kalau nggak salah yang punyanya Kak Devi. Ya itu juga pernah. Jadi emang udah beberapa influencer Palembang yang udah nge-review tahu bakso kita. Dan juga akun-akun promo ya? Iya, akun-akun promo. Oke, dan itu responnya oke semua? Oke semua, alhamdulillah. Balik modal lah ya. Tapi Ida yang endorse itu nah. Oh Ida. Iya. Jalur suka rela minta tolong Iya, gitu suka ya. rela minta tolong. Dan alhamdulillah mereka juga baik-baik dan mau gitu. Oh, ini pendekatan Via yang luar biasa nih. Iya, alhamdulillah sih Kak. Oke, jadi memang loh kalau misalkan kita ibaratnya kasarnya ya menjual sikap dengan seseorang, jika kita bersikap bagus pasti responnya juga akan bagus. Iya, alhamdulillah. Boleh nih banyak belajar dari Via ya. Kalau nanti mau berbisnis. Oke, yalah Sobat Budayo yang pengen nanya sesuatu juga tentang Tahu Bakso Enduts ini bersama Via juga boleh di 351656 atau juga bisa WhatsApp di 0897 7884 884. Oke, Via kita kembali lagi ke awal, flashback lagi. Step by step atau langkah demi langkah Via nih membuat Tahu Bakso Enduts ini bisa diterima masyarakat. Kan nggak mungkin dari pertama bikin langsung enak atau gimana kan? Enggak, Pasti ada langkah-langkah yang dialami ataupun fase demi fasenya. Gimana Via? Waktu kemarin kamu membuat Tahu Bakso Enduts ini untuk pertama kali. Oke, untuk awal mulanya aku kan memang maju mundur Kak buat buka usaha ini. Cantik nggak maju mundurnya? Maju mundur cantik ya. Jadi emang melalui beberapa phase. Yang pertama itu
aku pernah dapat tips dari seseorang, katanya kalau kita mau buka usaha itu jangan langsung, tapi ada prosesnya ya. Prosesnya gitu. Pertama, kita cobain dulu usaha kita yang mau kita jual ini ke 10 orang pertama. Oke. Iya, jadi kita cobain dulu ke 10 orang pertama ini dan kita lihat review jujur dari mereka. Apakah memang worth it buat dijual? Harganya segini worth it atau enggak? Dari segi rasa enak atau enggak? Terus aku lakuin itu Kak. Jadi pertama-tama aku suruh review dulu teman-teman terdekat aku. Yang pertama aku suruh anak-anak klinik aku buat cobain. Dari mereka semua approve. Tapi aku nggak langsung berbesar hati, tapi aku suruh lagi teman aku yang deket buat cobain lagi. Dari mereka approve juga, baru aku cobain lagi sama saudara-saudara aku gimana. Kalau misalnya kata mereka approve, baru aku buka PO untuk yang pertama kali. Yang pertama kali. Nah kalau untuk yang PO pertama kali itu nggak yang langsung orang luar yang order, tapi pasti teman-teman terdekat dulu kan yang order. Saling gitu. support dulu ya. Iya. Abis dari situ aku mutusin buat open PO. Waktu open PO pertama kali itu aku cuman buat sekitar 200 tahu kalau nggak salah. Itu pun aku udah bangga banget Kak, 200 tahu kan. Berawal dari 200 tahu, open order ke anak-anak klinik, anak-anak yang teman-teman aku semua pokoknya. Dari situ baru yang membludak itu orderannya baru yang dari si tante tadi gitu. Dikenal sama masyarakat di Palembang ini gara-gara beliau dan beberapa influencer yang lainnya gitu. Emang nggak mudah sih Kak. Pasti ada up and down-nya juga kan. Apalagi kita baru pertama kali buat ngeyakinin diri tuh kayak aduh, bisa diterima nggak ya di lidah-lidahnya masyarakat di sini, worth it nggak ya gitu kan, kemahalan nggak ya, pasti banyak banget kepikiran yang kayak gitu. Tapi emang diyakinin, alhamdulillah bisa jadi sampai sekarang. Sampai sekarang masih jalan ya. Iya, yang berawalnya tadi cuma ada order 100 tahu sampai sekarang udah kalau sekali open order lumayan Kak, 500 tahu itu sekali open order kan gitu. Oke. Ini Via yang pasti kan dari PO yang banyak ini pasti membutuhkan juga waktu nih. Waktu. Via kan juga merupakan salah satu karyawan di perusahaan swasta juga ya. Betul. Nah, jadi kalau Via mengatur waktunya, itu gimana Via cara memanage waktunya biar cara untuk balance gitu? Iya Kak. Jadi untuk jualannya ini aku buat di saat aku libur kerja Kak. Jadi kalau untuk di perusahaan aku sendiri itu kan liburnya bukan di weekend tapi di weekday. Ya untuk saat ini kan aku liburnya tiap hari Senin. Nah jadi aku pun PO-nya tiap hari Senin. Gitu. Jadi aku memang mengatur waktu kayak 1 minggu 1 kali open order gitu. Makanya aku kalau misalnya orang kan banyak nih nanya Kak hari ini ready nggak, hari ini ready nggak. Ya aku selalu bilang aku sistemnya open PO karena emang aku buatnya pas aku lagi libur kerja. Sebenarnya Via kalau misalkan kita tarik lagi sebenarnya sayang sebenarnya. Iya, kalau ordernya cuma 1 kali. Iya betul Kak, sebenarnya sayang banget tapi karena opportunity-nya oke loh sebenarnya kan ada yang mungkin mau tiap hari kan. Iya, karena aku juga sempat kepikiran Kak, kalau misalnya aku suruh orang lain yang kerjain gimana, tapi kan pernah dengar nggak sih Kak kata-kata yang kalau beda tangan beda rasa. Yes, betul. Ya betul. Karena aku dan bukan nggak percaya sama orang ya Kak, tapi kan memang yang kata-kata beda tangan beda rasa itu emang benar ada. Misalnya aku suruh siapapun nih buat tahu yang sama kayak aku, udah aku kasih resepnya kayak gini-gini, kamu tinggal kayak gini, tapi kan waktu dia yang buat beda gitu. Daripada kita ngecewain pelanggan ya udahlah nggak apa-apa. Jadi buatnya seminggu 1 kali aja. Bener, karena teknik menyentuh bahannya tuh beda ya. Iya, betul. Karena bahan-bahan itu dan juga tahu bakso endut ini udah menyatu dengan Via. Jadi segala sesuatunya tidak bisa tergantikan ya. Oke, baik. Nah, waktu yang banyak-banyak kemarin waktu open order yang banyak itu Via kan membutuhkan orang juga, SDM juga ya. Iya, betul. Membutuhkan orang juga untuk membuat produksi. Iya, produksi tahunya. Jadi Via gimana itu ngaturnya? Jadi itu kebetulan kan kita startnya dari jam 3 pagi ya Kak. Kalau misalnya kita flashback dulu ke waktu Lebaran. Nah waktu Lebaran itu jadi aku abis sahur, aku langsung ke pasar. Nah kalau untuk gilingnya, beli ayamnya itu kan sendiri kan Kak, paling ditemenin sama pacar aku tadi. Tapi kalau untuk waktu proses pembuatannya itu baru aku ajak temen aku lagi. Jadi kita benar-benar ngerjainnya bertiga. Ya bagi tugas bertiga dan alhamdulillah selesainya kayak sekitar jam 3 sorean udah selesai. Dan alhamdulillah support sistemnya oke ya. Support sistemnya oke, alhamdulillah. Via kita terima telepon dulu ya. Boleh. 351656 mungkin ini ada yang mau bertanya dengan Via, owner dari bakso tahu endut. Halo, selamat siang.
Selamat sore. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang Selamat sore. siang. Maaf. Abang Ilham lagi. Abang Pilih gimana Ya, kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa di mana? Dari Maroke, Bang. Oh, Bang Sinaga. Iya, Oke. alhamdulillah. Horas, Bah. Soras. Oke, Bang Sinaga, ini kita lagi sama Via nih, owner Iya. dari Tahu Bakso Endut Palembang. Ada yang mau ditanyakan Iya. mungkin terkait Iya. obrolan UMKM pada siang ini? Assalamualaikum, Mbak. Ya. Halo, waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, betul. Tadi saya monitor kan melalui TV digital kan. Hmm. Nah, itu bagus banget itu ya. Apa namanya? Makanannya itu. Iya. Hmm. Nah, jadi terlihat itu. Oke. Tadi sempat Mbak Tia bilang Mbak buka Via. usaha di Batu Raja ya. Mbak Via. Di Batu Rajanya di mana, Mbak Tia? Di ini Jalan Dr. Andes Muhammad Hatta di Bakung. Oh, di Baku bukan di Iya. kotanya bukan ya? Itu di kota, di pusat kota Bakung. Nih, Oh, tetangguan sama- jangan-jangan kamu Iya. Sama kalau tante saya kan di Batu Raja di Pasar Cucu itu, Mbak. Oh, di Pasar Pucu. Iya. Nah, dia di sana. Oh, di sana ya. Iya. Yang saya mau pertanyakan begini. Gimana? Mbak ini kan masih muda. Mm-mm. Sudah jadi pengusaha ibaratnya. Pembisnis. Pengusaha besar lah. Oke. Oh, amin. Yang abang tanyakan kepada Mbak Tia ini apa itu resepnya, Mbak? Itu yang pertama sekali. Oh, gitu. Oh, Terus yang resep. kedua ini mohon maaf ini sudah terlalu berlebihan saya bertanya ya. Intinya itu apa resepnya? Yang kedua cara menjalankan usaha itu yang bagus itu gimana? Seperti Apakah apa? memang usaha tersebut ibaratnya kita tidak harus apa namanya itu intinya gimana ya Bang Bilya, saya menyebutkan agak ini ya, Gimana? tidak menjelekkan usaha orang lain atau usahanya berjalan dengan stabil. Oke. Nah, itu ya, mohon maaf agak mendetil itu ya. Iya, nggak apa-apa, nggak Itu apa-apa. aja ya, mohon penjelasannya. Dan juga Bang Billy, saya ada pesan sedikit untuk Bang Billy nih Iya, dari kenapa? ibu saya. Nanti kalau Bang Billy menikah, jangan lupa undang ibu saya. Nanti kalau Bang Ini Billy benar menikah ini. jangan diundang katanya. Ya, jangan lupa undang ibu saya. Insya Allah siap. Pesan dari ibu saya begitu. Doakan secepatnya ya. Pokoknya, ya, apalagi kan Bang Billy sudah pernah bertemu kan sama ibu saya di Perumpat kan. Iya betul. Nah, karena abang itu sudah dianggap sebagai ibu saya itu sebagai anaknya. Ya. Itu. Terus yang kedua, saya Bang Billy minta doanya sama Mbak siapa ini tadi? Mbak Via. Oh iya. Mbak Bia, mohon maaf walaupun kita baru kenal ya. Iya. Jadi saya juga minta doa kepada rekan LPP RRI di mana saja Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami ini. Kalau tidak ada halangan dan tidak ada rintangan, insya Allah Bang Billy, saya dan ibu saya akan menunaikan rukun Islam yang kelima. Masya Allah. Ibadah haji ya. Ya, ibadah Oke, haji. baik. Jadi di kloter keberangkatan dari Kota Medan, kloter keempat. Amin. Menggunakan haji plus. Oke, mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan halang rintang dan menjadi haji yang mabrur pulangnya ya. Oke, baik. Oke, Amin, ada amin, lagi ya Bang Rabbal Sinaga? Ya, begitu aja Mbak Tia, Bang Sinaga, Mbak Tia, Bang Pili, saya ini udah lama nggak masuk, susah sekali nih masuknya. Iya, oke. Demikianlah. Itu saja mungkin. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan wasikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, jauh Pia pendengar kita dari Merauke. Iya, Ini jauh banget langsung ya. streaming kita lewat RRI Digital. Ingat pertanyaannya? Ingat. Oke, yang pertama minta resep. yang kedua cara memulai usaha bisnisnya. Iya, cara mulai usaha bisnis Oke, ya. boleh dijawab yang pertama dulu. Kalau untuk resep sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya Kak, tahu bakso ya tahu bakso biasa kan. Yang paling gini kalau untuk takaran baksonya sih ya, kalau mau enak ya memang misal kalau ayam 1 kilo ya mungkin sagunya ya yang dipakai untuk ngadon mungkin setengah, itu aja sih. Kalau itu terus tahunya juga pemilihan tahu juga harus tepat Kak, karena kan kita ada banyak macam tahu kan. Benar. Ada tahu kopong, ada tahu isi. Nah, usahain kalau mau buat tahu bakso itu tahunya bukan yang tahu isi yang isinya dikeluarin. Kalau bisa jangan. Karena kan kita sekarang di pasar udah banyak banget yang jual tahu kopong. Ya, jadi kita belinya tahu kopong aja. Oh, tahu kopong. Kalau untuk kecapnya sendiri sih sebenarnya apa ya Kak, basic aja sih, kecap, pakai bawang-bawangan dan cabai itu aja. Kalau untuk bumbuan ya. iya.
nggak bisa terlalu detail ya nyebutin yang kecapnya tadi. Karena itu Dan resep itu rahasia dapur. perusahaan. Resep dapur. Iya. Tidak bisa sembarang dipublish ya. Oke, baik. Pokoknya itu sudah dikasih gambaran sama Via. Iya. Silakan bereksperimen. Iya, silakan bereksperimen. Siapa tahu bisa menemukan Iya. rasa yang betul-betul enak di lidah. Iya, yang pas di lidah. Nah, kalau untuk tips memulai usaha sih sebenarnya yang paling penting tuh ngiyakinin diri sendiri sih, Kak. Oke. Sebenarnya kalau misalnya modal kita banyak, ada banyak peluang, tapi kalau dari kita sendiri belum yakin dan Niat ya? belum yakin dan gak ada niat, ya percuma aja. Oke. Dan terus yang penting rasa sih, Kak. Kita harus konsisten terus sama rasa, karena kalau misalnya ada orang order satu kali enak, terus order kedua nggak enak, order ketiga lagi nggak enak lagi, ya pasti pelanggan bakal pergi dong. Percuma juga kita ngendorse misalnya influencer besar, tapi kalau misalnya rasa kita nggak konsisten, ya itu percuma banget kan. Karena emang yang paling penting itu setiap kita mau mulai usaha, ya jualan dipertahanin di rasa. Benar-benar gitu. harus konsisten dengan rasa, dan juga rasa tuh memang sesuatu yang wajib dipertanggungjawabkan untuk konsumen betul, ya. iya. Karena kalau misalkan udah waktu kita beli pertama enak, nah konsumen mau nggak mau rasanya harus sama. Iya, Pas PO harus kedua. PO kedua harus sama. Kalaupun misalnya enak mau kita di ujung banget tempatnya, pasti bakal dicari orang. Betul. Gitu. Apalagi Emang sekarang kan kuncinya enak. aksesnya kan juga mudah Iya, ya. akses mudah. Bisa via online atau mungkin didaftarin di platform-platform belanja Iya, online. betul. Oke, mantap sekali tipsnya ya. Yang pasti betul kata Via tadi, diawali dengan niat. Iya, niat diawali. dan juga niat, setelah itu action ya. Jadi betul. kalau cuma ada niat tapi nggak ada gerakan, ya sama aja bohong. Iya, promosi juga sama promosi kan. Biar Hmm. bisa mikir aja sih kita gimana caranya bisa menarik pelanggan gitu. Benar. Oke. Nah, ini kalau Kak Pilih sendiri yang tanya nih, tips dari Pia mungkin ya. Tips memilih usaha yang akan kita rintis misalkan, kira-kira. Kalau Via kan udah memantapkan hati untuk di bakso ini, tahu bakso ya. Nah, kalau menurut Via sendiri untuk pemula gitu, termasuk Kak Pilih ya, mewakili para pendengar kita yang mungkin mau memulai usaha tapi masih bingung usahanya mau usaha apa gitu. Nah, kalau dari Via gimana Via masukannya? Sebenarnya kalau untuk tips buat usaha apa, buat bagi pemula itu sebenarnya ada banyak ya, Kak, pastinya. Tapi tergantung dari basicnya kita dulu. Oke. Kira-kira kita nih basicnya di apa? Mungkin ada orang yang bisa bikin semua, tapi ada salah satu yang nggak bisa kan, Kak. Kalau misalnya kalian contoh aja kayak seblak, semua orang bisa buat seblak, tapi nggak semua orang bisa ngenakin kan. Itu juga bisa buat seblak. Atau kayak sekarang lagi viral-viral banget orang bikin cireng kan, bervariasi, ada cireng isi ini isi itu juga bisa dibuat jadi jadi usaha. Atau kalau misalnya mau buat tahu bakso tapi dengan varian-varian, ada topping-topping yang kayak sekarang lagi viral banget kan, Kak. Ada isi toppingnya ayam suwir lah, sos itu juga bisa dijadiin untuk ide jualan atau usaha. Okay. Tapi nggak cuman di makanan aja sih. Kalau misalnya basic kalian ada juga di fashion, bisa juga mulai dari fashion. Benar. Iya. Nggak melulu soal kuliner ya. Nggak melulu soal kuliner. Makanya kata aku tadi, kalau kalian mau buka usaha, mulailah dari yang sesuai kemampuan kalian. Sesuai kemampuan dan juga sesuai basic Iya, passion betul. kalian ya. Oke, Via kita terima lagi ya. Iya. Rame Via kayaknya. Oh, iya. Halo. Aduh, terputus kembali. Dicoba ya? lagi di 351656. Oke. Betul kata Via tadi. Jadi kalau mau memulai usaha, jadi berdasarkan dengan apa yang kita kuasai dulu ya. Betul. Apa yang kita kuasai dan juga apa yang kira-kira di mindset kita pasti bakal laku. Terus juga kayaknya juga nggak perlu untuk meniru produk yang udah ada ya. Betul. Walaupun udah ada, betul kata Via tadi, paling diinovasiin lagi. Diinovasiin. Dengan menambahkan hal-hal baru. Dan nggak melulu tentang kuliner, karena kan setiap orang nggak bisa masak ya. Nggak semua orang jago masak. Jago masak. Kalau bisa masak bisa semua, masak air ya. Masak air juga bisa, tapi kan nggak semua orang yang gitulah. Mampu meracik sebuah makanan menjadi sesuatu hal yang enak. Iya. Wih, keren nih Via. Mudah-mudahan nanti usahanya akan selalu Amin, berkembang, amin. lancar, dan keinginannya untuk membuka toko sendiri nanti juga Bismillah akan terrealisasikan ya.
Oke, baik. Nah, Via, kita langsung ke WA kali ya. Iya, Sepertinya boleh. sudah ada yang tanya juga di WhatsApp kita di 089778848884. Oke, ini ada dari Aris Munandar di Ogan Komering Ilir, Kayu Agung. Oh iya. Katanya selamat siang Mbak Via, selamat siang Cek Pili. Izin bertanya untuk Mbak Via, saat ini saya juga sudah membuka usaha nih di bidang minuman. Nah, tapi ini masih belum rame nih katanya dalam kurun waktu 2 bulan. Kira-kira kalau menurut Mbak Via, apa hal yang mungkin bisa Mbak Via bagi untuk usaha saya ini biar rame katanya. Nah, gimana Via? Minuman Via. Minuman ya. Sebenarnya kalau untuk supaya rame tuh Mm-mm. kita butuh juga influencer untuk nge-review sih Bener, Kak. ini Iya. ya disapa dulu Bang Arisnya. Halo Bang Aris. Kayu Agung. Halo. Ah. Ya kalau untuk tips dari aku, sebenarnya kalau kita mau ngandelin kita cuman majang jualan kita di pinggir jalan aja kan itu kayaknya bikin orang-orang sekitar tuh kurang tertarik ya. Benar, Tapi benar. salah satunya kalau mau tips dari aku tuh ya kita mungkin kalau misalnya ada uang lebih bisa endorse Iya, influencer harus effort gitu juga ya. ya. Karena kita emang harus butuh modal juga kan. Karena emang aku pun kalau nggak di review sama influencer ini mungkin nggak ada yang tahu apa itu tahu bakso. Iya betul. benar. Itu sih Kak kalau misalnya mau tips dari aku. Tapi kan emang influencer itu nggak melulu yang mahal-mahal kan. Mereka juga ada yang khusus untuk UMKM yang murah-murah gitu. Coba aja dulu itu. Kalau misalnya emang satu kali berhasil bisa dicobain lagi nanti di yang lain-lainnya. Betul, setuju. Jadi memang kalau misalkan memulai usaha itu juga bukan cuman hanya niat segala macam, tapi memang betul-betul kemauan dari Iya. diri sendiri dengan melek dengan situasi saat ini gitu ya. Betul Kak, apalagi sekarang kan zamannya sosmed banget kan. Betul. Atau kalau misalnya Kakak nggak maaf ngomong tuh belum bisa untuk ngendorse, Kakak bisa bikin konten kecil-kecilan Yes, di Instagram setuju. atau di TikTok. Itu tuh bermanfaat banget kalau kita bisa manfaatin situasi. Iya, jadi apalagi kalau kontennya bagus, betul. di-upload di TikTok, FYP. Banyak banget itu pasti langsung viral kan, drup viral. Sehari 2 hari udah balik modal ya. Tapi memang harus effort di awal, segala sesuatunya juga harus dipikirin, konsekuensinya juga ya kalau memulai usaha itu, karena semuanya nggak mungkin lah yang ibaratnya langsung berhasil ya. Iya. Pasti semuanya ada di fase dari nol. Iya, betul. Terus juga mungkin kalau Butuh misalkan proses. makanan ada juga yang nggak laku gitu ya. Ya itu kan menjadi salah satu konsekuensi yang harus diterima gitu Via ya. Setuju pasti. Tapi kalau misalkan udah oke, usahanya udah jalan, yang menikmatin hasilnya siapa? Ownernya juga. Iya, betul. Oke, jadi memang harus berkorban jiwa dan raga kayaknya Betul. untuk memulai suatu usaha ini. Oke, baik. Wih, Via luar biasa nih, banyak sekali informasi dan juga ilmu yang Kak Pilih dapat dari Via. Oke, mudah-mudahan nantinya akan berkembang terus ya. Amin, Berkembang amin, terus. amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bisa segera ada offline-nya juga Via. Jadi Amin, semoga aja akhir tahun atau enggak tahun depan ya. Jadi bagi yang nanti kan siapa tahu misalkan BM gitu kan, BM tahu Kalau bakso mau nunggu endut. PO lama banget. Gitu kan, aduh ngidam ini, aduh lamun nunggu Sebenarnya Senin. kalau goals yang paling deket banget nih Kak, bisa kirim keluar kota sih. Soalnya Oke. banyak banget teman-teman yang dari luar kota tuh, Kak kapan bisa kirim keluar kota gitu. Oke. Tapi kayak emang kita lagi ada kendala di satu dan lain hal, makanya belum bisa buat open order ke Harus luar banyak kota. yang dipreparein juga ya. Masih banyak harus disiapin matang-matang kan. Jadi untuk saat ini planningnya di dalam waktu dekat Dalam waktu dekat itu bisa kirim ke luar kota. kirim keluar Iya. kota. Oke. Itu kalau boleh tahu, Kak Pilih tahu memang udah ada itu yang nanya gitu di luar kota. Banyak banget. Oke. Dan gimana? Macam-macam dari Gimana bahkan mereka nge-DM-nya gimana? Kak adain dong supaya bisa dikirim keluar kota gitu. Bahkan sampai ada yang dari Kalimantan, dari Medan gitu. Itu emang the power of influencer sih, karena bisa tahu sampai sejauh itu kan pasti gara-gara influencer. Benar, Kalau sosial misalnya media aku ya. mau hitung-hitung Kak, mungkin ada 100 orang. Tapi serius, bukan aku kayak gimana-gimana ya, tapi emang banyak banget. Oh, Via itu
luar biasa Iya, loh sebenarnya cuan sebenarnya. banget kan Opportunity gitu. sekali. Tapi Tapi ya ya itu. karena keterbatasan kita juga saat ini ya. Betul. Oke, jadi Coming soon lah menjalani ya. Bismillah. Jadi menjalani yang ada saat ini aja. Oke, baik. Jadi untuk saat ini rutinnya PO setiap hari Senin. Senin, setiap aku libur kerja lah pokoknya. Nggak Itu nentu dari juga. dari pagi bikinnya. Dari pagi, dari subuh aku udah ke pasar. Untung aja pasarnya deket Kak dari tempat kosan aku. Ke belakang ya. KM Limo nih lah. KM 5. Jadi kita ngiling jadi KM Limo, ngambil tahunya juga di KM Limo. Habis dari itu baru kita eksekusi di kosan. Di kosan. Iya, aku juga tempat di kosan sekecil ini loh Kak. Iya, emang iya. bener-bener di situ tempat aku tidur, tempat aku jualan, tempat aku makan, di situlah galau pokoknya. Iya, namanya kos-kosan Iya. kan. Kalau mau gede di rumah. Iya. Oke, tapi disitulah menjadi tempat produksi, tempat semuanya pokoknya. Iya, betul. Dari tahu bakso endut ini sendiri. Oke, baik. Nah, mungkin Via ini mungkin banyak ya di luar sana gitu penggiat UMKM juga nih yang mungkin saat ini juga masih kesusahan gitu untuk mencari konsumen gitu, terus mencari tempat usaha, mencari market mereka masing-masing. Dan mungkin bisa dicoba nih tips dari Via tadi, ya harus berkorban dulu kali ya. Jadi dengan memanfaatkan influencer, kita kerjasama gitu kan. Iya, betul. Kerjasama, terus juga bikin konten menarik. Tapi mungkin terkendalanya kalau kasarnya tuh gaptek kali ya. Gagal teknologi. Iya. Gagap teknologi. Jadi itu juga mungkin menjadi salah satu kendala. Tapi untuk mungkin ada keluarga yang bisa dimintain bantu gitu ya. Betul. Yang lebih-lebih milenial yang mungkin ngerti teknologi. Pokoknya semuanya kalau misalkan bisa dijalankan dengan baik, dengan niat yang oke, dengan mensiasati segala sesuatunya, bismillah lancar ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, ini Via mungkin closing statement nih dari Via, atau mungkin pesan tersendiri yang bisa Via bagi untuk para pendengar kita, Sobat Budaya ataupun Mang Cek Bicek di mana berada, untuk yang mau memulai usaha nih, mau memulai usaha tapi masih stuck dengan zona nyaman yang mungkin tidak mau bereksperimen ataupun mungkin berinovasi, atau masih kebingungan nih. Pertanyaannya Kak pilih ulang lagi ya, biar mempertegas lagi. Kebingungan mencari ide jualan ataupun ide usaha yang bisa dikembangkan melalui potensi diri. Gimana Via? Oke, closing apa tadi namanya Kak? Closing statement. Iya. Closing statement dari aku buat teman-teman, buat Mancek Bicek dan dulur-dulur aku yang ada di luar sana. Buat kalian yang masih bingung dan masih ragu buat buka usaha, coba dimulai dulu dari niat kalian dan usaha kalian. Apalagi buat Gen Z sekarang yang banyak lah gawe dak keruannya. Menurut aku mending dari sekarang mulai pikir ke nak usaha apa, nak buat kegiatan apa, karena kalau kalian sudah dewasa tuh pasti kalian bakal nyesel buang-buang waktu kalian untuk hal-hal yang tidak penting. Ya Kak, misalnya main terus-terusan, nongkrong terus-terusan, daripada kalian kayak gitu mending kalian mulai berinovasi untuk buka usaha. Tidak apa-apa walaupun masih kecil, tapi kalau misalnya kalian niat dan tekun, insya Allah kasih jalan dan bakal dikasih kesempatan yang luar biasa sama Allah gitu. Pokoknya dimulai dari niat dulu. Nah, cak mano bae pasti kita tuh pasti bakal ada jalannya Kak. Benar. Setuju. Setuju. Iya, pasti bakal ada jalannya. Jadi daripada kalian ngabisin waktu buat hal yang penting, mending mulai berinovasi dari sekarang. Benar. Ya pasti semua orang itu pasti akan menemukan jalannya masing-masing ya. Dan juga mungkin mulai untuk menjadi produktif, apalagi terkhusus untuk mahasiswa tadi ya. Betul. Mahasiswa yang tergolong belum terlalu banyak tugas. Jadi nggak apa-apa untuk sembari mencari seseran gitu ya. Apalagi yang terkhusus untuk yang ngekos gitu kan. Betul. Kayak Via. Karena pun aku pun basicnya kan ngekos kan. Kalau dari orang tua pun jauh. Tapi emang karena ada kemauan dan keinginan, makanya aku pun nyesel Kak kenapa baru sekarang bisa berinovasi sekarang. Kayak aduh ngapain aku ya umur belasan tahun kemarin 18 tahunan. Kenapa nggak dari dulu? Mungkin kalau misalnya aku dari dulu sekarang udah gimana kan. Tapi kan emang semua butuh proses dan pasti bakal ada waktunya. Benar. Pastinya Tuhan itu pasti akan memberikan waktu yang tepat untuk seseorang yang tepat juga. Iya, betul. Baik. Mudah-mudahan Via akan selalu lancar usahanya ya. Amin. Dan juga akan selalu memberikan kualitas terbaik untuk konsumennya. Amin. Dan juga cepat
berkembang usahanya. Amin ya rabbal Iya, amin ya alamin. rabbal alamin. Oke, Via, nggak kerasa kebersamaan kita juga harus berakhir. Iya. Pokoknya terima kasih untuk informasi Iya, yang sudah makasih, Via Kak berikan, Pilih. sharing dengan para pendengar kita juga yang sudah monitor dari jam 11 tadi hingga mau mendekati jam 12 ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita undang kembali di lain kesempatan. Iya, amin, semoga ya. Oke, mudah-mudahan juga nanti pas sudah balik ke sini makin sukses lagi. Amin, 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 Amin ya amin. rabbal Kak alamin. Pilih harus cobain tahu aku ya nanti. Siap. Pokoknya pas balik ke sini lagi dengan ada menu baru lagi mungkin Iya, ya. amin. Kan siapa tahu ya. Iya, betul. Oke, ada menu baru lagi, ada best seller lagi kan selain tahu bakso ini. Mudah-mudahan ya Via ya. Ya. Pokoknya Kak Pilih yakin kalau misalkan ditekuni, dijalani dengan baik, semua proses itu akan terbayar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Via ya. Ya, makasih Kak Pilih. Terima Sehat-sehat kasih. ya. Siap-siap. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali di obrolan lainnya. Oke lah Sobat Budaya di mana berada, kebersamaan kita harus berakhir bersama Kasih Ratu Tarfi, owner dari Tahu Bakso Endut. Mudah-mudahan informasi yang sudah kami berikan bisa menjadi informasi-informasi menarik juga yang bisa diterima oleh para pendengar kita dimanapun berada. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Bye. Saya Pilih Makomi. Saya Tarfi. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Upaca ading turiban sekali kita bertemu, lemah tebing simpan tiga air hangat kita mandi. Kenal gempa imba inilah imba keluh kina jemer membuka kaki rumah menggelemah berjuare. Kalau pacar